Mendalami dan melatih kondisi jenius. Ini adalah modul keempat, materi ketiga. Kondisi jenius ini adalah sebuah kondisi kita menurunkan gelombang otak sehingga kita bisa menyerap informasi dengan cepat. Untuk meningkatkan kecepatan belajar, kita perlu menurunkan pola gelombang otak. Tidak ada yang bisa belajar dengan baik ketika emosinya tidak tenang. Anda tidak bisa belajar dengan baik saat Anda sedang bad mood, sedang marah, sedang mellow, sedang tidak nyaman. Anda hanya bisa belajar dengan baik saat perasaan percaya diri, tenang, dan nyaman. Pernah nggak Anda nonton sampai ikut tertawa, nangis, atau marah? Pernahkah Anda bekerja sampai lupa waktu? Pernahkah Anda membaca buku sampai teman Anda manggil, Anda nggak mendengarkannya? Biasanya sih itu buku novel. Kalau buku pengembangan diri, manajemen, ada suara sedikit saja sudah terganggu. Ada suara apa ya? Ada apa ya? Itu adalah salah satu contoh kondisi jenius. Pada dasarnya, setiap saat kita bisa mengakses kondisi jenius. Ini adalah kondisi yang bisa Anda alami kapan saja. Dengan kita sengaja menciptakan kondisi ini, maka kita bisa mengakses kondisi jenius ini kapanpun kita inginkan. Jadi, dengan sengaja menciptakan kondisi yang kondusif untuk belajar, kita akan bisa menyerap informasi lebih cepat dan juga mempertahankan konsentrasi yang baik. Untuk bisa melakukannya dengan baik, mari kita kenali dulu pola gelombang otak. Ada 4 jenis gelombang otak yang penting dan berkaitan dengan kondisi jenis yang perlu kita pahami. Pertama adalah beta. Beta memiliki gelombang dari 12 sampai 38 Hz. Semakin tinggi frekuensinya, semakin hiperaktif dan cemas seseorang. Semakin rendah frekuensinya, semakin seseorang itu akan tenang. Beta adalah di mana proses pikiran sadar dan analisis terjadi. Kedua adalah alfa. Alfa merupakan gerbang dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar. Alfa berkisar dari 8 sampai 12 Hz. Namanya gerbang berarti bisa terbuka dan tertutup. Setiap kali kita merasakan emosi negatif, gerbang ini akan menyempit sampai tertutup. Apakah emosi negatif itu marah, sedih, stres, nervous, semua akan menutup gerbang ini. Pernahkah Anda mengalami di mana Anda sudah menyiapkan skrip dan menghafal skrip untuk bicara di depan umum dan sampai di panggung Anda melupakan semuanya? Atau Anda sudah belajar habis-habisan di rumah dan sampai di bangku ujian melupakan semuanya? Keluar dari ruangan malah bisa diingat kembali semuanya. Pernah demikian? Ini disebut dengan alpha blocking. Informasi dari luar tidak bisa masuk ke pikiran. Dan informasi dari bawah sadar tidak bisa naik ke pikiran sadar. Kondisi jenius akan memastikan pintu gerbang pikiran sadar terbuka lebar sehingga proses membaca dan belajar menjadi cepat. Anda bisa mengakses informasi dengan percaya diri. Bayangkan kondisi percaya diri. Anda bisa mengakses ide dengan mudah dan bisa berpikir dengan jernih. Itu adalah salah satu contoh dari kondisi jenius. Selanjutnya adalah gelombang theta. Ini adalah tempat kita bisa mengakses database pikiran bawah sadar. Kita bisa mengingat kejadian yang terjadi di masa lalu dan frekuensi theta adalah 4-8 Hz. Sedangkan delta frekuensinya mulai dari 0,1 sampai 4 Hz. Dan di sini kita biasanya bisa mengakses emosi yang dirasakan pada sebuah kejadian. Dan delta juga sangat peka. Dia berfungsi untuk scanning kondisi dan orang di sekitar Anda. Apakah nyaman untuk diajak berinteraksi atau tidak? Makanya tidak jarang Anda bertemu seseorang, Anda langsung merasa tidak nyaman untuk berkomunikasi atau sebaliknya merasa langsung klik dengan orang itu. Ini adalah peran dari gelombang delta. Lalu di mana kondisi jenius itu? Kondisi jenius terjadi saat alfa dan theta mendominasi atau amplitudonya lebih lebar. Anda bisa memperhatikan ada kurva tidur dalam grafik gelombang otak ini. Pum. Mulai dari segar bugar, Anda ada di beta. Kemudian turun ke alfa, Anda mulai ngantuk-ngantuk ayam. Kemudian turun ke theta, Anda merasa tidur lelap tapi masih bisa mendengarkan suara sekitar Anda. Sering bukan? Nah, kemudian Anda turun ke delta.
Di sini orang sekitar Anda mendengarkan suara Anda. Yes, orokannya. Oke. Nah, jika kita perhatikan ada pola REM, Rapid Eye Movement di sini. Di mana setiap 45 menit sekali kita akan naik dari delta ke alpha, dan di sini adalah momen-momen kita mengalami mimpi. Jadi saya akan bimbing Anda dengan audio kondisi jenius dari beta, dengan kurva tidur ini dari beta turun ke alfa dan turun ke theta. Dan jika Anda mengikuti proses dengan baik, Anda bisa tetap mendengarkan audio bimbingan saya. Tenang, saya akan memastikan supaya Anda tidak ketiduran. Anda akan mendapatkan bimbingan untuk menurunkan pola gelombang otak nanti. Dan untuk Anda yang tidak nyaman dengan bimbingan versi panjang, apapun alasannya, saya memberikan Anda cara yang berbeda, yang lebih simple, tapi tetap powerful untuk mencapai kondisi yang bagus untuk melakukan baca kilat. Sekarang saya akan menjelaskan proses demi proses untuk bisa dengan sengaja menciptakan kondisi jenius. Tahapan kita masuk ke kondisi jenius adalah dari kondisi normal seperti ini, kita turun ke kondisi kita merilekskan tubuh fisik. Kemudian kita menurunkan gelombang otak kita lagi dengan merilekskan pikiran atau mental. Dan kemudian kita merilekskan sedikit lagi untuk masuk ke kondisi jenius melalui tempat kedamaian. Dan Anda akan menjalani proses yang disebut dengan image streaming. Sebuah proses untuk membuat pikiran sadar menyadari apa yang ada di pikiran bawah sadar yang ditemukan oleh Profesor Win Wenger. Dari kondisi normal turun ke kondisi jenius ini, pengkondisian pertamanya membutuhkan 20 menit. Dan di akhir kondisi jenius ini saya akan memberikan Anda sebuah shortcut. Atau dalam dunia NLP disebut dengan anchor. Sehingga dalam waktu 5 detik atau kurang Anda bisa mengakses kondisi jenius ini dan dimanapun, kapanpun Anda membutuhkannya. Baik untuk membaca, untuk istirahatkan pikiran, untuk bekerja, untuk kegiatan spiritual, Anda bisa melakukannya. Lebih lengkap sampai langkah per langkah apa yang kita alami, saya akan jelaskan di video selanjutnya. Sekarang kita lihat dulu manfaat dari kondisi jenius. Kondisi jenius menyeimbangkan neurotransmitter dopamin, serotonin, norepinefrin, menghasilkan kondisi yang santai namun waspada. Tenang. Anda nggak perlu menghafal atau mengingat itu semua. Yang penting Anda melakukan prosesnya, maka Anda akan dengan otomatis mendapatkan manfaat-manfaat ini. Jadi, yang penting adalah tenangkan diri, masuk ke kondisi jenius, dan gunakan terus setiap saat Anda membutuhkannya. Anda akan bisa lebih konsentrasi dan fokus. Ini adalah manfaat kedua. Dengan turunnya gelombang otak, maka otomatis kita bisa mengarahkan perhatian ke tempat yang tepat. Sehingga konsentrasi dan fokus maksimal. Umumnya orang tidak bisa konsentrasi adalah karena ketika sedang melakukan kegiatan A, tapi memilih untuk memikirkan B. Saya menggunakan kata memilih karena semua yang kita pikirkan ada dalam kendali kita, bukan di luar kendali kita. Mungkin ada hal yang begitu besar sampai pikiran Anda seolah-olah otomatis memikirkan hal itu. Tapi ingat, itu adalah pikiran Anda. Dan kondisi jenius akan membantu Anda untuk memilih kemana perhatian Anda akan diarahkan. Manfaat yang ketiga, bereaksi penuh akal, pakai prefrontal, bukan emosional. Semakin tenang diri kita, maka kita juga lebih bisa menyadari kondisi yang kita alami. Dan dengan demikian, kita akan memberi respon yang lebih logis, lebih ekologis. Sehingga bisa memberikan perhatian dan pemikiran pada berbagai faktor. Berikutnya, manfaatnya adalah Anda bisa berpikir jernih. Ketenangan membuat kita berpikir dengan jernih. Dalam arti memberikan respon yang tepat pada hal yang tepat. Dan dengan demikian kita bisa mengeluarkan semua sumber daya dan pemikiran untuk satu hal yang kita ingin pahami atau ingin kita kerjakan. Manfaat selanjutnya adalah memecahkan masalah dengan efektif. Dengan semua manfaat di atas, otomatis kita bisa memecahkan masalah dengan efektif, bisa belajar dengan lebih mudah dan cepat. Terakhir, lebih peka dan empati. Dengan pola gelombang otak yang lebih dominan di alfa, theta, dan delta, maka kemampuan kita untuk menyadari dan mengamati sekitar juga semakin baik dan bisa lebih peka untuk memberikan empati kepada apa yang terjadi di sekitar Anda.
Jadi dengan masuk ke kondisi jenius, Anda bisa mendapatkan ketenangan dan manfaat yang banyak. Nah, kita sekarang mesti mengetahui dulu apa syarat untuk masuk ke kondisi jenius. Syarat masuk ke kondisi jenius sangatlah sederhana. 1. Membiarkannya terjadi atau pasrah. Karena ini adalah kondisi alami. Anda tidak perlu memaksakannya untuk bisa memanfaatkannya. Bayangkan, Anda ingin tidur, setelah Anda rebahan, Anda mengatakan pada diri Anda, saya harus tidur. Apakah Anda akan tidur? Sudah pasti tidak. Anda perlu pasrah dan membiarkan Anda ketiduran. Masuk kondisi jenius juga sama. Semakin Anda menginginkan dan memaksakan diri untuk bisa masuk, semakin tidak bisa. Semakin banyak pemikiran dan godaan yang akan mengganggu Anda. Kedua, tidak menganalisis. Ketika menghitung, menganalisis, kita lebih cenderung menggunakan gelombang beta atau pikiran sadar. Dan ini akan semakin sulit untuk menenangkan pikiran kita. Ada orang yang ketika masuk dia menganalisis, ini benar gak ya? Saya sudah masuk belum ya? Boleh batuk gak ya? Boleh garuk gak ya? Nah, akhirnya pikirannya sibuk memikirkan hal ini dan tidak bisa menenangkan dirinya. Analisis juga berarti jika saya meminta Anda untuk munculkan ember apapun yang Anda bisa munculkan. Jika Anda bertanya, Pak, embernya warna apa? Itu analisis. Seberapa besar? Itu analisis. Jadi biarkan terjadi, biarkan gambaran apapun yang muncul dan gunakan itu. Yang ketiga, tidak takut. Jika Anda melihat pola gelombang otak, paling tidak setiap hari Anda 2 kali masuk kondisi jenius. Pada saat kita ingin tidur dan pada saat kita bangun tidur. Anda setiap hari menjalani proses ini secara alami. Dan tentu Anda tidak asing dengan nasihat untuk membaca doa sebelum tidur. Karena itu akan memberikan dampak besar dalam diri. Membaca afirmasi atau impian menjelang Anda tidur dan baru bangun. Ini adalah semuanya memanfaatkan kondisi jenius. Jadi ini adalah proses alami dan tidak ada hubungannya dengan hal mistis apapun. Dan dengan sengaja menciptakan ini, Anda bisa mengakses kondisi optimal ini kapanpun dan dimanapun untuk melakukan hal yang Anda inginkan. Baca afirmasi, baca doa, baca impian Anda, dan visualisasi impian Anda. Apapun itu. Great! Dalam video selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan masuk ke kondisi jenius dan juga apa yang akan Anda jalani dalam setiap tahapan. Untuk bisa mengakomodasi semua orang agar bisa memanfaatkan baca kilat, saya juga akan menyediakan cara masuk kondisi jenius yang tidak memiliki persepsi hipnosis sama sekali. Jadi buat Anda yang walaupun sudah mendapatkan betapa alaminya dan biasanya Anda masuk ke dalam kondisi jenius setiap hari, namun tetap tidak nyaman, gunakan cara kedua yang sudah saya siapkan. Anda tetap akan mendapatkan manfaat yang baik. So, sampai bertemu di video selanjutnya.